Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parley 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari FIFA 855 mengadakan event Parley dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami ya. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta match parlay dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari ya, di tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk prediksi, kita review dulu prediksi kita yang kemarin ya. Untuk Bayern Munchen berhadapan dengan Bayer Leverkusen di laga ini kita masuk ke kita JP ya, karena kemarin kita mengambil Bayern Munchen di handicap -1/4 bola. Dan untuk Angels berhadapan dengan Marseille di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Marseille di handicap -0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Atletico Bilbao berhadapan dengan Almeria di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Atletico Bilbao di handicap -1 bola. Sedangkan untuk Villa berhadapan dengan Luton di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Luton yang dekat -1/4 bola. Oke teman-teman, selamat jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita masuk di 4 laga ya, dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini bisa lebih bagus lagi ya, lebih jos lagi untuk bisa masuk di 4 laga atau 4 pertandingan ya tentunya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Sama seperti kemarin ya, saya akan membahas 4 laga saja atau 4 pertandingan, yaitu udah spesial dari Liga Premier Inggris ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk laga yang pertama, di mana Arsenal akan menjamu Tottenham Hotspur ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tipis ke Arsenal ya, sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Arsenal saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Tottenham terlihat full tim ya, tetapi ada juga 4 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Arsenal mengakhiri 5 pertandingan dengan cukup bagus, dengan sangat bagus ya, dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Tottenham sendiri tampil juga dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Tottenham dengan Arsenal, di mana Tottenham 3 kali menang, sementara Arsenal hanya 2 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Arsenal menduduki peringkat pertama yaitu dengan 18 poin, sementara Tottenham ada di peringkat ketiga dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Arsenal dengan Tottenham. Kalau untuk performa kedua tim, memang Arsenal tampil dengan sangat bagus, apalagi Tottenham juga cukup bagus untuk penampilan 5 penampilan terakhirnya. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh, untuk pertemuan head to head memang tidak jauh berbeda untuk kedua tim ini ya. Jadi menurut analisa saya sendiri antara Arsenal dengan Tottenham ya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Arsenal cukup di handicap -1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Crystal Palace akan menjamu Chelsea ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan jelas lebih ke Chelsea ya sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Crystal Palace saya melihat di sini ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Chelsea sendiri 3 pemainnya akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Crystal Palace, di mana Crystal Palace mengakhiri 5 pertandingan terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Chelsea sendiri tampil juga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri tapi mengalami 2 kali kekalahan untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Chelsea dengan Crystal Palace, mana Chelsea 5 kali menang, sementara Crystal Palace tidak pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Chelsea ya. Oke, dari posisi peringkatnya saat ini teman-teman, di mana untuk Chelsea saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 10 poin, sementara Crystal Palace saat ini ada di peringkat ke-16 dengan 6 poin saja. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Crystal Palace dengan Chelsea ya. Kalau untuk performa kedua tim memang Crystal Palace tampil dengan cukup bagus, tapi Chelsea juga tampil dengan cukup bagus, tapi mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara untuk pertemuan head to head memang Chelsea lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh untuk kedua tim ini antara Crystal Palace dengan Chelsea. Jadi menurut analisa saya antara kedua tim ini ya teman-teman, antara Crystal Palace dengan Chelsea saya lebih yakin akan memilih tim tamu, yaitu Chelsea cukup di handicap -0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sadar.
Oke, lanjut lagi untuk ke laga selanjutnya, masih dari Liga Premier Inggris ya, di mana Fulham akan menjamu Newcastle United ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Newcastle. Sementara dari Fulham sendiri, saya melihat di sini ada 3 pemain yang akan absen, sementara 2 pemainnya masih dipertanyakan. Sementara dari Newcastle United ada 5 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir untuk Fulham sendiri, Fulham menampilkan performa terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk Newcastle United sendiri juga terbilang tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Fulham dengan Newcastle, di mana Newcastle United 2 kali menang, sementara Fulham hanya 1 kali menang dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Fulham berada di peringkat ke-6 dengan 11 poin, sementara Newcastle United ada di peringkat ke-10 dengan 8 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Fulham dengan Newcastle ya. Kalau untuk performa kedua tim, memang Fulham terbilang tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, sementara Newcastle United juga menampilkan performa 5 kali pertandingan dengan cukup bagus juga ya. Sementara untuk pertemuan head-to-head memang Newcastle lebih unggul ya untuk 1 kali pertemuan dengan Fulham. Dan untuk posisi peringkatnya saya rasa tidak terlalu jauh antara kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari, antara Fulham dengan Newcastle United saya lebih yakin akan memilih tuan rumah ya teman-teman, yaitu Fulham dengan menahan Newcastle United di 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut untuk laga yang terakhir, yaitu laga yang keempat ya, di mana Liverpool akan menjamu Brighton ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan jelas lebih ke Liverpool sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Liverpool, saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen dan ada juga 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Brighton sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Liverpool mengakhiri 5 pertandingan terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Sementara untuk Brighton sendiri tampil juga dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertemuan head-to-head antara Liverpool dengan Brighton, di mana Liverpool 2 kali menang, sementara Brighton hanya 1 kali menang dan di 2 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Brighton saat ini ada di peringkat keempat dengan 13 poin, sementara Liverpool berada di peringkat ke-8 dengan 9 poin ya. Oke teman-teman, kita sedikit untuk analisa antara Liverpool dengan Brighton. Kalau untuk performa kedua tim, memang Liverpool sudah tampil cukup bagus, sementara Brighton juga tampil dengan sangat bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh, memang tadi untuk pertemuan head-to-head memang tidak jauh berbeda untuk kedua tim ini. Liverpool 2 kali menang, sementara Brighton 1 kali menang. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk malam ini atau dini hari antara Liverpool dengan Brighton, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Liverpool, yaitu di handicap -1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sahaja. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Arsenal berhadapan dengan Tottenham, saya mengambil Arsenal di handicap -1/4 bola. Sedangkan untuk Crystal Palace saya berhadapan dengan Chelsea, saya memilih Chelsea di handicap -0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Fulham yang berhadapan dengan Newcastle United, saya mengambil Fulham dengan menahan Newcastle di 0,5 atau di setengah bola ya. Jadi untuk Liverpool berhadapan dengan Brighton, saya mengambil Liverpool di handicap -1/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan big parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.